undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, bentuk kami Tuhan, jadi bejana untuk hamba-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan, ku serahkan hatiku. amin Yesus. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, Ini kerinduan kami. menyenangkan, Amin Yesus. senangkan hati. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu. menyenangkan. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau tahu hati kami Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami saat ini. Amin. Haleluya. Senangkanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, sama Dia. Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami selalu rindu dan rindu Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua karena kasih, semua karena
anugerah-Mu. Kami ada untuk meninggikan Engkau, kami ada untuk mengagungkan Engkau. Haleluya. 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 Dengan sungguh kata, dengan segenap hati, dengan kesungguhan, katakan kepada Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Engkau. Amin. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami Yesus. Saya undang Ibu Gembala maju ke depan untuk berdoa. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduan. Hanya itu Benar ya Tuhan, ini yang menjadi kerinduan kami kepadamu. Biar segenap hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami boleh menyenangkan hati Engkau. Karena Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Oleh sebab itu Engkau melayakkan kami. Ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Dan biarlah kami boleh berlayak untuk menyembah, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Memimpin kami mulai awal hingga akhir ibadah ini ya Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai mereka semua. Engkau melayakkan mereka untuk melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga, urapi seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, lighting light LCD, bahkan tamburin, bahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu, guru-guru sekolah minggu, semuanya Tuhan urapi, Tuhan pakai mereka dengan kuasa yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang belum hadir dalam perjalanan, Tuhan hantarkan mereka, bawa mereka Tuhan, untuk mereka boleh bersama-sama bersekutu di tempat ini. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, mengadakan, yang mengalami permasalahan persoalan
Kami percaya ya Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Kebenaran-Mu itu yang akan menguatkan, memampukan, menghiburkan kami. Sehingga kami pulang, kami boleh memperoleh kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami siap memuji Tuhan. Engkau yang memberikan kebebasan kepada kami untuk kami memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, menyerahkan seluruh rangkaian ibadah mulai awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Shalom. Lebih semangat? Bisa lebih semangat lagi? Salam. Shalom. Yang bersuka cita saat ini, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Katakan kanan kiri saudara, aku bersuka karena kasih Tuhan. Aku bersuka karena kasih Tuhan. Haleluya. Allah yang setia dan benar. Amin. Haleluya. Engkaulah Allah yang setia. Engkaulah Allah yang benar dalam kehidupan kami Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Amin. Haleluya Yesus. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Amin. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan. Hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Amin. Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus Kau sumber kekuatan.
untuk menyenangkanmu. Sekali lagi, hidup untuk menyenangkanmu. Haleluya. Beri kemuliaan sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus, Allah yang setia dan benar dalam hidup kami. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Masih ada sukacita? Amin. Haleluya. Dalam setiap kehidupan pastinya kita begitu banyak persoalan permasalahan yang kita hadapi. Tetapi di dalam Tuhan kita percaya semua akan beres. Amin. Haleluya. Katakan sama kanan kiri, semua pasti beres kabeh. Semua pasti beres kabeh. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Ini banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan gentar, bersama Yesus kita hadapi. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Tuhan Yesus. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Yesus, ada mujizatnya. Yang penting ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupku banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus. Beres kabeh. Beres kabeh. Haleluya. Kita percaya ya, di dalam Tuhan kita pasti sanggup dan mampu melewati setiap kendala rintangan. Dan saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita terhubung dengan Tuhan. Biarlah hati kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap langkah kita untuk kita bisa menjadi yang lebih baik lagi di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan akan setiap kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku.
menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu, terhubung denganmu. Amin. Selalu melekat di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidup.
semuanya untuk maju ke depan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, hubung denganmu selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Inilah yang menjadi keistimewaan kami, anak-anak Tuhan, senantiasa terhubung dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Penjagaanmu, pemeliharaanmu, pertolonganmu dalam saat-saat yang genting, dalam saat-saat yang sukar. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan tetap ada bagi anak-anaknya. Biar kami tetap ada di dalam Engkau, menikmati kasih, menikmati kemurahan-Mu. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan bagaikan dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah pakai bibir lidah hamba-Mu, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap firman yang kami dengar mendatangkan kekuatan, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk di bulan berberan ya. Sudah Oktober, minggu kedua. Ya. Siap-siap ya, kita akan merayakan Natal. Kita sama-sama kita akan buka kitab Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-10. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 kita akan membaca bersama-sama. Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ayat ini biasanya dibacakan saat penyerahan anak. Dikatakan ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu. Sebenarnya yang saya tekankan ayat yang bagian terakhir. Bukan hanya ditujukan kepada anak kecil. Perhatian Tuhan. Memang anak kecil itu ada diperhatikan oleh Tuhan. Namun bukan hanya kepada anak saja, tetapi kepada kita semua anak-anak Tuhan. Yang saya tekankan,
ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Ayat ini mengajarkan bahwa anak-anak kecil ini diwakili oleh malaikat-malaikat mereka yang di surga. Malaikat-malaikat dikatakan mereka selalu berada di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan, di hadapan Yesus, dan mendapat perhatian penuh dari Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, satu pribadi Allah. Jadi ayat ini juga mengajarkan bahwa Allah sering memelihara umatnya melalui malaikat. Kalimat yang terakhir berkata, ada malaikat yang di surga yang selalu memandang Bapakku yang di surga. Ini satu pertanyaan. Ada banyak orang Kristen ya di zaman sekarang ini yang tidak tahu, yang tidak mengerti bahwa ada malaikat Tuhan yang senantiasa ada dan melindungi kita. Bahwa kita hidup ini ada utusan yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melindungi kita anak-anak Tuhan, yaitu malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Malaikat berbeda dengan manusia, makhluk roh, kita tidak dapat melihat. Sering kita tidak memahami, menyadari bahwa malaikat Tuhan itu ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Siapa yang percaya bahwa malaikat Tuhan itu ada? Percaya? Nanti saya akan mau saksikan. Tapi sebelumnya kita akan buka di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 23. Kitab Daniel ini membicarakan, menceritakan seorang anak Tuhan yang namanya Daniel atau nabi kecil, enggak sama seperti Nabi Yesaya, nabi besar. Nabi Daniel ini adalah anak Tuhan yang ada di 3 generasi yang ikut tertawan di Babel. Saat itu Babel dikuasai oleh Media, oleh Persia. Daniel juga masih ada di situ. Satu-satunya anak Tuhan yang mewakili di mana Tuhan menyatakan kuasanya kepada Daniel. Kalau di dalam kisahnya ini ada aturan, ada undang-undang dari kerajaan, siapa yang tidak menyembah pada selama 1 bulan, tidak menyembah raja, akan dihukum dan kemudian akan dimasukkan di gua singa, akan ditelan, akan dimakan singa. Bagi yang taat, mereka tidak dihukum. Tapi bagi yang mereka menyembah kepada Allah lain selain Allah raja yang ada pada saat itu, akan dihukum. Ini bagian dari ayat 20 saya bacakan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Nah, ini Daniel sudah masuk, sudah di dalam gua yang dimeteraikan dengan batu. Karena apa? Karena Daniel dalam 1 hari itu 3 kali dia menyembah kepada Allah, menghadap ke Yerusalem. Dan ketika diketahui orang-orang yang ada di situ bahwa Daniel menyembah Allah Israel, kemudian ditangkaplah Daniel dan dimasukkan di dalam gua singa.
Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja. Ini raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Raja ingin tahu, ingin melihat apakah Daniel itu sudah ditelan, apa Daniel sudah dimakan oleh singa. Memang singa sudah dipersiapkan, tidak dikasih makan. Di situ adalah tempat penghukuman raja, hukuman yang pada saat itu diperlakukan, barang siapa yang bersalah dimasukkan di gua singa. Ayat 21. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah raja kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah raja itu kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ayat 22. Ternyata Daniel tidak ditelan, tidak dimakan. Daniel menjawab pertanyaan raja itu. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya. Nah, kembali ada malaikat Tuhan yang diutus untuk mengatupkan, menutup mulut singa supaya Daniel tidak dimakan singa. Ya. Allah telah mengutus malaikatnya, saya garis besar, mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, kata Daniel, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Daniel dihukum, dia hanya menyembah Allah, dihukum. Daniel adalah orang yang taat kepada Yahweh, kepada Allah yang hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Allah Israel mengirimkan malaikatnya untuk melindungi Daniel dari apa? Dari mulut singa-singa yang buas. Singa itu memang sudah dipersiapkan, nggak dikasih makan supaya membunuh orang-orang yang dihukum. Sekalipun Daniel berada di gua singa. Nah, saudara tetapi Tuhan bekerja melalui malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa yang buas, bahwa singa itu bukan hanya satu, banyak. Sehingga Daniel tidak mengalami luka sekecil apapun. Artinya apa? Daniel terpelihara. Tuhan mengutus siapa? Malaikatnya. Jadi di sini dapat melihat bahwa malaikat ini ada tugas, memainkan peran yang sangat penting untuk kehidupan siapa? Kehidupan umat manusia, kehidupan anak-anak Tuhan. Khususnya kita yang hidup di zaman akhir ini, di zaman yang gelap ini, di dunia yang penuh dengan dosa ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup juga di dalam peperangan rohani. Kuasa kegelapan, kejahatan itu untuk menekan dan menghancurkan supaya menjatuhkan kita, menggoda kita supaya kita juga jauh dari Tuhan, supaya jatuh ke dalam dosa dan supaya kita murtad, supaya kita meninggalkan Tuhan. Daniel meskipun dihukum, dia tidak bersalah, dia hanya masalah menyembah Allah yang hidup, dia dihukum. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dan akhirnya apa, saudaraku? Malaikat diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan dan melindungi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah
melayani hamba-hamba Tuhan. Tante sudah mulai seger, selama seminggu sudah mempersiapkan. Ya, kita sudah menjamu dan semuanya puas. Namun ada cerita, ada kisah yang khususnya gembala saya pribadi mengalami saat kami bertiga kurang lebih jam 4 itu. Bu Samuel sudah datang jam 4 pagi, hari Senin pas pertemuan wilayah itu tanggal 7 itu. Saya kriip-kriip suruh memperbaiki kompor, ya. Kompor bantuan waktu itu selangnya itu sampai sekarang dipakai, mestinya harusnya ganti. Itu memang kesalahan. Kesalahan lebih fatal lagi, klaimnya itu enggak ada, tak kasih kawat. Nah kemudian setelah dinyalakan tak tinggal. Kan itu kan enggak ada klaimnya kan ngobos. Kemudian menyala bul gitu. Masuk ke LPG-nya udah naik segini IP-nya. Boy aku bingung. Tak siram banyak kok tambah mumbul airnya. Terus saya kok iling-iling, bodoh. Berarti sing meledak. Itu dari situ ada yang meninggal toh gara-gara LPG. Ada yang meninggal gara-gara LPG. Loh, apinya sudah naik, saudaraku. Terus Bu Samuel ambil kain lap, kasih air, tumpah di LPG. Aku nekat, ada apinya tak terobos, tak buka begini. Dalam keadaan api menyala, saudara yang dikasih Tuhan. Apinya lo sudah naik ke sini. Loh, sudah di LPG-nya itu sudah. Kemudian saudara dikasih lap, tak siram air tembok jebul. Kemudian ada kaset dikasih air terus itu. Kemudian tak tarik, tak buka. Mati, tangan saya ndak apa-apa. Semua enggak apa-apa, melanjutkan masak. Wes ambilin aja LPG yang di gereja, tak ambil saudaraku. Kemudian puji Tuhan, selamat. Berarti itu ada siapa yang di situ? Ada malaikat Tuhan. Amin. Loh, ada kisah kejadian pesawat mau jatuh, Tuhan tolong. Kemudian pesawatnya enggak sampai ceblok. Kisah lagi dosa, salah saya juga. Saya ada acara ya, reuni itu memang sudah 34 tahun baru ketemu, wis lupa-lupa ingat ya. Ingat namanya, lupa wajahnya. Ingat wajahnya, lupa namanya. Nah, kemudian dia seneng cerita-cerita di situ ya. Ada yang Muslim, ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, kami di situ bersatu di situ. Nah, tempatnya bagus, bayarnya mek 100. Di villa, ada kolam renangnya, itu bagus saudara. Ya memang ketemu ngobrol-ngobrol, seneng cerita-cerita zaman biyen. Nah, saudaraku, kemudian sibuk acara. Nah, waktu pulang saudaraku, ya kami dengan Pak Agus orang GKJW, ternyata teman saya pintar mijet refleksi, rumahnya di Bang Ijo, masuk ke kiri arah Bulusuban itu, di Bang Ijo itu pojokan situ ada pijet refleksi. Nah, saya sudah terasa dari Songgoriti, ngantuk saudaraku, saya nyopir lo ngantuk, gleduk ngono. Iki balaku iki ora gelem jak ngomong ngono. Aku kalau nyupir supir tak guyoni tak jak ngomong. Lah aku gak saking polose menenge. Temen saya iku ya jarang ngomong, wonge meneng anjene. Ate ngomong sungkan. Lebih meneng meneh tante, tidur di belakang. Bapak ini ya wis kesel dari pertemuan wilayah. Saya juga ya sama ya padha kesel. Rono meneh ya batinku golek represi ya dari kesel ben seneng gitu loh. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, saya posisi di Ngantang. Ini saya pakai mobil LGX bertiga. Aku kroso, engko sik no. Batu ambil mangap-mangap ini. Batu engko sik dulu ya, dulu Kas. Lah kok dilalah kersane Allah lah kok sing jekluk ngene saudaraku.
Baru sadar, loh batine sing Pak Agus ini, lho wong iki nyalip kok gak mari-mari ngono. Lha posisi nek kanan saudaraku. Oh lho nyalip kok gak mandek-mandek. Lah kok kemudian untung gak nang jurang tuh. Kemudian cegegal, langsung melet saudaraku, ditarik ambek Pak Agus. Kemudian saya merepet ke kanan, mandek, dek 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 dek. Gak sido ngantuk. Tante nih, minggir aja golek anu minggir, istirahat, turono sik. Wis rasa turu saudaraku. Wis melek. Langsung ngopi lagi. Saya gelar di pasar kosong di situ. Kan pasar isuk toh, di ngantang di situ kiri jalan. Wis aku tidur di situ. Ya rasa tidur dong, wis melek kok. Wis kaget. Nah, ini kesalahan. Ya, ini pengalaman lek ngantuk lebih baik mandek turu wis betul memang betul itu. Enggak tahu saya berapa menit itu loh. Batene kancaku lho iki kok nyalip gak prei-prei. Lho kok tambanganan. Baru ditarik aku baru melek saudaraku. Langsung di kono pas sebelah iku enek kosong sedikit mandek. Lho posisi itu ya banter saudaraku. Wong jalane iku penak. Ternyata malaikat Tuhan nyetop motor mobil yang di sana. Coba kalau malaikat gak nyetop, kalau gak tubrukan, kalau gak saya masuk jurang. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, meskipun itu ya salah, ya dosa. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan masih mengingat akan kebaikan kita. Saya kan suka doa, saya suka membaca Alkitab, namanya hamba Tuhan, pendeta kalau nggak suka itu, saya suka memuji Tuhan, saya suka menyembah, saya suka melayani. Batine malaikat itu mungkin ngomong-ngomong, kan malaikat itu ora-wari nang surga toh. Sakne wong iki pelayanane sik gurung anu, sakne iki anake sik gurung rabi. Mungkin malaikat yang ngomong ngono. Kadek ya loro ya gurung rabi. Ndah neo. Loh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, tanpa seringkali kita tidak menyadari hal itu. Meskipun kita salah, kita lemah, kita berdosa. Tapi kan kita nggak berdosa terus toh, kita nggak salah terus toh. Kalau kita anak Tuhan. Kita buka dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Jadi saudara sekali waktu mengalami situasi keadaan apapun, Tuhan tidak meninggalkan saudara. Mazmur 34 ayat yang ke-8 yang berbunyi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu apa di situ? Meluputkan mereka, melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Siapa yang pernah kecelakaan? Mbak Erna. Malaikat mungkin wirawiri nang surga, orang di sekitarnya wong iki wis gak enek paling. Lah ini gak sadar kok. Berapa menit Pak Usop gak sadar itu? Setengah jam wis geletak di situ, gurung diangkat ya? Gurung diangkat. Nah, malaikat itu Mbak Erna wirawiri. Wah iki wis walaupun patah tangane, tapi Tuhan tolong ya Mbak Erna, bersyukur Tuhan masih ingat ya, malaikat Tuhan diutus untuk menyelamatkan. Siapa yang pernah kecelakaan di sini? Loh, pernah juga. Puji Tuhan, kalau kita sampai saat ini ada, kalau enggak saya hari ini gak mengucap syukur, hari ini juga Tuhan tambahkan saya setahun. Ya, Tuhan malaikat Tuhan tahu, itu menurut ulang tahun, ojo sampai dilebono nang jurang. Puji Tuhan. Ya ini semua. Tapi bagaimanapun juga itu saya bersalah. Tuhan ampuni, salah wis. Wae ngantuk ya turu. Ya. Ada dua kejadian ya, yang kejutan yang saya alami di dalam minggu-minggu yang baru saja. Berarti kalau enggak saya menyaksikan
kebaikan kemurahan Tuhan luar biasa. Saya percaya kita semua banyak kesaksian. Ya. Disinilah letak keindahan untuk kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, setia kepada Tuhan. Jikalau kita adalah murid-murid Tuhan, kita anak-anak Tuhan, saudara, tidak ada yang ada firman Tuhan, sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada satupun yang tidak seizin daripada Tuhan. Dari rambut kepala pun terhitung kita dipelihara oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu seperti apa? Seperti biji mata. Lenek sambar templok, enggak tahu Tuhan itu sudah luar mata itu lebih kasih luar biasa. Gue lenek langsung merem gitu, enggak tahu refleks itu kok cepat merem gitu ya, betul ya? Apa mana diduluk ini tambah merem saudaraku. Tuhan itu luar biasa pemeliharaan. Gue lihat saudara muangan pedes-pedes, wih semangat mangan pedes-pedes. Engkau dilenteng dari sini. Sampai di sini saudara. Bahkan di sini sampai ini juga saudaraku. Biji mata, kita ini biji mata Tuhan, artinya kita terpelihara. Kalau kita ingat kisah Ayub, ketika iblis ingin mencelakai, ketika iblis menggoda dan ingin, tapi iblis tidak berhak, tidak bisa untuk membunuh manusia. Tapi pada saat itu, saudara yang dikasih Tuhan, iblis atau dulunya itu malaikat Lucifer, dia malaikat yang sering dekat, dia wadul, dia bercerita dengan Tuhan. Dia kan malaikat itu makhluk ciptaan Tuhan, makhluk roh. Sama ketika Yesus lahir, ada malaikat yang ditugaskan untuk memberitakan kabar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika iblis ingin mencelakakan Ayub, kemudian iblis terlebih dahulu harus izin, ya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Bahwa malaikat Tuhan itu menjaga anak-anak Tuhan. Malaikat Tuhan melindungi anak Tuhan. Kemanapun kita berada, bahkan sekalipun kita lengah, ya, sekalipun kita salah, seperti pengalaman saya. Namun malaikat Tuhan itu tidak pernah lengah. Malaikat Tuhan itu tetap untuk menjaga, dia utusan Tuhan untuk melindungi anak-anaknya. Karena itu sifat Tuhan untuk melindungi anak-anak Tuhan, yaitu dia mengutus malaikatnya. Berbahagialah kalau kita mengenal Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang yang senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Berbahagialah kalau kita suka memuji Tuhan, kita suka menyembah, kita suka berdoa. Ada banyak kesaksian yang kita alami selama kita mengenal Tuhan, selama kita berjalan dengan Tuhan. Saya percaya kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan. Sampai ada pujian berkata, hitung berkatmu satu-satu. Berkat Tuhan itu bukan hanya materi loh. Keselamatan, damai sejahtera, pemeliharaan, anak cucu, kehidupan yang baik-baik. Di sisi lain di sana, masalah keluarga, masalah anak, narkoba, kejahatan, orang tua sedih, orang tua susah. Bersyukur kalau kita dalam keadaan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, sungguh indah kalau kita dapat mengenal Allah. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan karena kita adalah murid-murid Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk melindungi anak-anaknya. Meskipun Ayub digoda oleh iblis,
Tapi Tuhan pernah berkata, jangan sampai engkau mengambil nyawanya. Nyawa itu Tuhan yang punya. Boleh, silakan. Digoda apa saudara yang dikasih? Yang pertama apa yang digoda? Anak-anaknya meninggal, hartanya habis, teman-teman meninggalkan. Tetapi Ayub tidak murtad. Ayub tetap setia kepada Tuhan meskipun ada bujukan dari istrinya. Yub, kenapa kamu kok mengikuti Allahmu, menderita, susah, sakit, anakmu mati semua. Tinggalkan Tuhan. Itu istri Ayub. Teman-temannya meninggalkan. Tapi Tuhan memberi kekuatan. Saya percaya malaikat Tuhan menguatkan Ayub, menolong Ayub, sehingga di akhir kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-42, yaitu luar biasa. Ayub, kok Kejadian, kitab Ayub ya saudaraku. Kitab Ayub pasal 42 itu Ayub dipulihkan, anak-anaknya dipulihkan. Kemudian harta bendanya dipulihkan. Sungguh indah kalau kita dapat mengenal Tuhan, mengenal Allah. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih, selain itu ada beberapa ayat di Alkitab lain yang berkaitan, yang membicarakan tentang pemeliharaan, tentang malaikat dengan orang-orang percaya. Kita buka di dalam Matius pasal, sudah kita baca, Mazmur 25 ayat 21. Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Mazmur 25 yang menyebutkan bahwa Allah menugaskan para malaikatnya untuk mengawasi kehidupan dan kepentingan orang-orang percaya. Coba dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Terus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Terakhir 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan menyebutkan bahwa para malaikat juga memberikan dukungan kepada orang-orang percaya yang berhadapan dengan musuh-musuh yang ada hubungannya dengan rohani. Ada kekuasaan, ada kuasa-kuasa penghulu udara yang gelap ini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memampukan, Tuhan memberi kekuatan. Coba 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus 5, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita tetap sadar, kita juga tetap siaga, ya sadarlah dan berjaga-jaga. Peringatan buat saya supaya sadar, supaya hati-hati, ya supaya waktu pasang LPG baik-baik, waktu nyopir supaya tidak tidur. Nah, harus berjaga-jaga. Walaupun saya sudah salah saya sendiri, tapi Tuhan masih ingat anak-anaknya. Amin. Tuhan pelihara saudara dan saya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ada rahasia di sini. Kenapa Daniel tidak dimakan oleh singa?
Apa saudara, jawaban saudara? Kenapa Daniel tidak dimakan oleh singa? Karena Daniel tidak berbau daging. Loh apa ya? Maksudnya Daniel itu tidak hidup dalam kedagingan. Daniel hidup di dalam roh. Daniel hidup berjalan bersama dengan Tuhan, tidak hidup di dalam duniawi. Kalau kita hidup di dalam duniawi, kedagingan, ya kita mampu daging, kita sasaran empuk oleh siapa? Singa. Iblis itu menggambarkan singa yang mengaum-ngaum, yang akan menelan, yang akan memangsa anak-anak Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan berjaga. Ya, baca Alkitab sudah selesai ya, Pak Yu? Ya, nanti baca lagi. Yang belum selesaikan masih ditunggu ya sama operatornya. Ya, itu yang belum baca, doa, memuji Tuhan. Sekali waktu kita lengah, sekali waktu kita bersalah, tapi Tuhan akan mengingat akan kesetiaan kita. Pemeliharaan Tuhan itu akan nyata. Perlindungan Tuhan itu akan tetap bagi anak-anak Tuhan. Kita tetap setia, kita tetap percaya bahwa malaikat Tuhan itu senantiasa menyertai, melindungi, menjaga kita. Bukan iblis yang menguasai kita, bukan penghulu udara, tetapi malaikat di surga yang senantiasa, ya puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini, kita angkat pujian tadi, terhubung tadi ya. Haleluya. Singer bisa maju ke depan. WL juga bisa maju ke depan, enggak apa-apa. Semua maju ke depan. Sama-sama kita berdiri. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku. Haleluya. Kami tetap terhubung dengan-Mu Tuhan. Jangan kami jauh dari hadirat-Mu. Terima kasih. Malaikat Tuhan menjaga, menyertai, diutus oleh Tuhan untuk melindungi anak-anaknya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan kami, ampuni kami, mampukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Berhubung selalu melekat di hati-Mu, ini kerinduan kami. Selalu melekat di hati. Amin. Firman-Mu itulah dasar yang berdaulat atas hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu luar biasa bagi kami. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kuinginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku
selalu melekat di hatimu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung dengan, amin, amin. Kami connect dengan Tuhan, kami berhubung dengan Tuhan. Di hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat, yang berdaulat atasku, yang berdaulat, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, yang berdaulat atasku, kita sembah. Haleluya. Syukur, terima kasih, perlindungan, pemeliharaan, atas keseluruhan. Sembah-sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, buat perlindungan-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sering kami tidak mengerti, tidak menyadari bahwa malaikat Tuhan ada di sekeliling kita, mengayomi, menjaga, melindungi anak-anaknya. Oleh sebab itu kami mau setia, memuji, menyembah, melayani, berdoa. Sekali waktu kami mengalami situasi yang sulit, sesulit apapun, sesukar apapun, kami tidak sampai jatuh tergeletak. Tangan Tuhan menopang kami. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah nyawa hidupku yang berdaulat atas, ku terhubung. Kami mengundang Bapak Titus untuk berdoa. Sungguh benar Tuhan, firman-Mu yang berdaulat atas hidupku. Karena itu Tuhan, kami mau percaya, kami mau setia seperti Daniel. Sehingga apapun yang diperhadapi, Tuhan selalu mengirimkan para malaikatnya untuk menyertai Daniel. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu, pemeliharaanmu juga melimpah atas kehidupan kami, sehingga kami boleh diluputkan dari segala bahaya. Kami bisa diluputkan dari jeratan iblis. Kami bisa diluputkan dari segala situasi yang sulit. Kami percaya kemenangan yang gilang gemilang
telah kau sediakan bagi kami. Karena Tuhan kami percaya akan firman-Mu, kami akan setia akan firman-Mu. Firman-Mu iya dan amin, firman-Mu yang akan membawa kami lebih dekat kepada Engkau ya Bapa. Ajari Tuhan kami seberapa kami yang datang pada pagi ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kepada kami agar hidup kami ini tidak berbau kedagingan, tetapi biarlah hidup kami berbau roh yang daripada surga, sehingga setiap iblis, setiap kuasa kegelapan yang ingin menerkam kami, mereka tidak mampu ya Bapa. Karena ada suatu pribadi yang luar biasa atas kehidupan kami, sehingga para malaikat-Mu Tuhan mengelilingi kami dimanapun kami berada. Kami percaya penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan sungguh dahsyat, dan kami percaya Tuhan akan teguhkan firman-Mu ini dalam hati kami, supaya kami boleh semakin berpaut, semakin membangun keintiman dengan Engkau secara pribadi ya Bapa. Dan Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikannya, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kami percaya firman-Mu tidak akan tinggal diam sampai di sini, tapi akan bekerja terus sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dan kami percaya Engkau telah mendengarkan setiap doa dan seruan kami, Engkau mendengarkan pujian dan penyembahan kami. Dan pada saat yang indah kami ingin memberikan yang terbaik, biarlah Tuhan akan berikan, sucikan dan kuduskan hati kami, sehingga apa yang kami berikan semuanya kami lakukan dengan sukacita, dengan sukarela, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan Amin. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada di dalam kita. Kita bisa merasakan lawatan jamahan Tuhan ya. Biarlah kehidupan kita boleh dibaharui untuk semakin hari kita boleh semakin lebih baik dan boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Seberapa yang bisa kami berikan, kami rindu boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, amin. Sambil menunggu kita akan angkat satu pujian hari yang terindah. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya kini jadi kuatku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku padanya, bertumbuh dalam imanku
semuanya ingin bertumbuh dan bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Kita akan umumkan pengumuman satu minggu ke depan Ebenezer. Hari Senin sampai dengan Sabtu ada doa pagi jam 4. Ibadah wanita hari Rabu tanggal 16 Oktober, WL-nya Ibu Nani Angga, acara kesaksian jam 6 sore. Doa malam hari Selasa dan Kamis jam 6 sore. Doa pelayan altar Jumat jam 6. Ibadah raya Minggu 20 Oktober, WL Bapak Gunawan, Singer, Yesika dan Dito. Aser keluarga Ibu Nani Karemiati, ibadah jam 7. Ibadah remaja tanggal 20 Oktober, WL Meme, Firman, saya sendiri. Terus ada enggak? Udah. Sekolah minggu, ibadah sekolah minggu tanggal 20, WL, kok enggak ada? WL-nya siapa, Om? WL-nya nyusul aja sama firmannya. Ini adalah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Waktu dan tempat saya kembalikan pada Bapak Gembala. WL-nya di WA-nya Pesa siapa yang sekolah minggu ada di situ? Rapat panitia Natal akan disegerakan, nggak tahu kapan, saya manut saja. Ini usulan dari saya, nanti terserah. Susunan panitia Natal dari saya, penasihat gembala, ketua Pesa, ketua panitia Natal, boleh? Ya. Kemudian sekretarisnya Yohanes atau Yesika nanti biar nanti ketua yang akan nyusun, bendahara Rani bergantian, seksi MC Ibu Gembala, atau nanti ganti yang lain, panitia aja yang atur nanti. WL Singer ini usulan dari saya, Yesika Andra, Maria dan Mbak Kesi, 3 orang, ini usulan saya. Musik, bass, keyboard, 1-2, gitar, drum, nyusul. Konsumsi, siapa ini? Ibu Ita, Ibu Erna, Ibu Gembala, Ibu Yusana, Ibu Nani Karmiati, ini usulan saya. Ibu semua. Penerima tamu, Aser dan keluarga Bapak Ibu Daniel, keluarga Bapak Yusuf, keluarga Bapak Gunawan, dan lain-lain. LCD Iren, perlengkapan Mas PI, perlengkapan Bapak Widodo, Bapak Suminto, Bapak Nardi, soundman dan rekaman Cahya dan Epen. Ya. Ini usulan dari saya, tapi nanti terserah kapan panitia mengundang, saya serahkan. Saya nggak mau intervensi masalah ini hanya usulan saja. WL Singernya dirubah, ya terserah nanti siapa yang disepakati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya untuk persembahan pengorbanan untuk wilayah, tercover semua dan semua boleh berjalan dengan baik. Seperti biasa Natal kita pasti kita akan mengadakan persembahan Natal ya. Ada persembahan Natal itu biasa ditaruh amplop, gak ditulis jumlahnya, hanya amplopnya saja, nanti diserahkan ke panitia baru saldonya, biar nanti yang kecil gak merasa minder. Kalau ditulis namanya, ya, gak tulis namanya, tapi namanya ditulis gak apa-apa, nanti diserahkan ke panitia, yang tahu panitia. Enggak juga enggak apa-apa, lebih baik ditulis enggak apa-apa. Cuma enggak diumumkan berapa, hanya yang diumumkan nanti saldonya saja.
Ya. Untuk pertemuan wilayah enggak ada saldo. Ya, puji Tuhan. Tapi semua sudah luar biasa. Yang sudah membantu kue, membantu ikan dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Biasanya saldo Natal itu pasti. Kalau Natal pasti ada saldonya, itu pasti. Soalnya nanti ada persembahan. Juga kita ngatur. Kita seperti biasa kita akan bagi tetangga sekitar, ya, bagi kotak tetangga sekitar, dan biasanya pasti nggo bangun apa rencana itu paving depan, perlu dipaving pada itu depan itu ya. Kalau ada dana, kalau enggak ya sudah, gak usah terbebani, kasihan nanti kalau cuma terbebani, ngalir saja, tunggu berkat Tuhan. Saya sebut sama-sama berdiri. Terima kasih Yesus. Pak Usuk maju berdoa ucap syukur, kami doa berkat. Kiranya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan surga. Terima kasih. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kami sudah memberikan waktu kami Tuhan untuk ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sudah memberikan waktu kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan sudah memberkati. Dan kami bersyukur kalau kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan seperti Daniel. Daniel selalu taat akan Engkau Tuhan. Biarpun mengalami permasalahan, persoalan, tetapi Daniel tetap setia kepadamu ya Tuhan. Ajarkan juga Tuhan kepada kami jemaat Tuhan selalu ada bersama Engkau Tuhan. Sehingga malaikat Tuhan ada bersama kami, menolong kami, melindungi kami, memelihara kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadikan rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan kalau kami sudah menerima akan kebenaran-Mu, kami kembali pulang membawa berkat firman Tuhan. Ajarkan kami selalu ada bersama firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, pelayanannya semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing membawa berkat firman Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur, doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Setiap kehadiran kami semua, kami yang melayani Tuhan, korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, tidak satu pun yang terlewati, kami semua telah menerima berkat. Berkati atas rumah tangga dengan damai sejahtera sukacita, berkati atas pekerjaan, berkati atas anak cucu semua diberi kesehatan. Usaha mata pencarian pekerjaan diberikan kelancaran. Persoalan masalah yang dihadapi dalam nama Yesus bukakan jalan, ditolong oleh Tuhan. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Teringat ibunya Mas Minto yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Kita minta berkat. Kita pulang menerima anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita sahabat ini sampai selamanya.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.